persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan terus Tuhan, kami tahu bahwa kami butuh akan firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu lah yang menuntun kami dan menjadi pondasi dalam hidup kami. Maka hati kami siap untuk diisi oleh firman-Mu. Mari sampaikan isi hati-Mu Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ada kabar sukacita pagi hari ini? Kabar baik? Saya percaya kita ada dalam membawa kabar baik karena kita telah menerima kabar baik. Amin. Dan biarlah kita hidup dengan apa yang telah kita terima. Kabar sukacita yang kita terima itu terus menggelorakan kita untuk kita hidup sehari-hari, baik suka maupun duka yang kita jalani. Mari kita kembali belajar akan firman Tuhan dan kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Mari kita baca ayat 19 dan sampai 21. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 sampai 21. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Saya percaya bahwa kita semua dapat memahami apa yang telah kita baca barusan. Dan yang mau saya tekankan di sini adalah perkataan tuduh, ya. Tuduh, menuduh, ya, dituduh. Oleh kita dituduh oleh orang lain, tapi yang paling besar pengaruhnya adalah karena dituduh oleh diri sendiri, gitu ya, dituduh oleh diri sendiri. Hal ini menjadi umum, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi umum terjadi di tengah-tengah orang percaya. Karena apa? Karena banyak pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan itu sepertinya menuduh kita, ya, bahkan dikatakan Roh Kudus menuduh, begitu ya. Padahal tanpa kita sadari bahwa yang menuduh kita itu adalah hati nurani kita, ya. Hati nurani yang menuduh, tapi sering orang mengatakan bahwa yang menuduh itu adalah Roh Kudus, gitu ya. Padahal dikatakan tadi di sini cukup jelas. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, ya, kebenaran, dicatat kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita. Jadi kita damai, tenang, gitu ya. Menenangkan hati kita di hadapan Allah.
Sebab jika kita dituduh olehnya, gitu ya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ayat 21, saudara-saudara yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, gitu ya, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya. Jadi orang menjauh dari Allah sesungguhnya karena orang itu menganggap bahwa dia adalah seorang yang tertuduh, ya. Karena dia merasa tertuduh sehingga dia tidak berani datang kepada Tuhan. Dan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu sering terjadi, ya. Sering terjadi. Banyak anak-anak yang tidak berani pulang ke rumahnya karena dia tahu bahwa memang dia telah melakukan kesalahan. Namun yang paling parah di situ adalah kesadarannya akan kesalahannya itu serta merta akan dimanfaatkan oleh orang tuanya, ya, orang tuanya. Kesalahannya itu akan dipakai oleh orang tuanya untuk menghukumnya. Sehingga sekarang dia dalam keadaan takut, tertuduh, dan akhirnya dia tidak berani kembali ke orang tua, memeluk ayahnya setelah pulang ke rumah, dan bahkan dia akan lari daripada persoalan, lari dari kenyataan, sehingga tidak berani pulang, ya. Dan kalau saya pikir-pikir, mengapa hal ini terjadi? Banyak terjadi di tengah-tengah umat Tuhan, ya. Karena ternyata orang tua itu menggunakan sistem seperti itu. Karena apa? Karena orang tua juga memahami bahwa Allah itu pun seperti itu, begitu. Ya. Jadi orang tua memahami Allah seperti itu dan bahkan sering dikhotbahkan. Dan kadang-kadang orang tua memperalat Allah. Misalnya kalau anaknya melakukan kesalahan, maka dia akan menyuruh anaknya untuk berlutut, minta ampun di hadapan Tuhan, begitu, ya. Kamu sudah tahu kesalahanmu, Tuhan marah kepadamu, sekarang berlutut, berdoa, minta ampun kepada Tuhan, gitu. Jadi orang tua itu sudah memposisikan Allah itu adalah Allah serba memperhitungkan segala kesalahan, pelanggaran, dan kita harus menyelesaikan itu di hadapan Tuhan melalui doa pengampunan, minta ampun kepada Tuhan. Mengapa orang tua memperlakukan seperti itu kepada anaknya? Karena ternyata justru orang tua pun menganggap bahwa Allah itu demikian. Kenapa? Karena sudah diajarkan, sudah dikhotbahkan berulang-ulang bahwa Allah itu selalu memperhitungkan. Sehingga kita dalam posisi tertuduh. Ternyata ajaran yang demikian justru tidak efektif. Akhirnya orang itu justru semakin menjauh dari Tuhan. Itu makanya mungkin tidak bisa kita tutup mata dalam kehidupan orang-orang Kristen hari ini. Daerah-daerah di mana orang Kristen mayoritas, justru banyak kehidupan yang tidak menjadi contoh, menjadi teladan. Yang menjadi penghuni penjara juga banyak dari basis-basis kekristenan. Menjadi perampok, menjadi penjahat. Dan tidak terkecuali justru anak tersebut berasal dari keluarga-keluarga
yang dikatakan Kristen yang taat, dan bahkan dari keluarga-keluarga hamba Tuhan, ya. Karena ternyata hamba Tuhan tadi sudah memposisikan bahwa Allah itu serba menghukum, dan akhirnya dia mau memposisikan anak itu adalah orang yang tertuduh dan harus dia minta ampun kepada Tuhan. Dan akhirnya jadilah mereka menjadi orang yang semakin takut dan justru semakin jauh. Dan akhirnya mereka hidup di jalanan dan kejahatan mereka semakin meningkat, bahkan menjadi seperti penjahat profesional, ya. Orang-orang yang bermabok-mabokan juga banyak di daerah-daerah yang notabene orang-orang Kristen sendiri. Mengapa? Karena berkaitan dengan apa yang kita baca tadi. Padahal dikatakan tadi ayat 21 itu, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi justru saat kita sadari bahwa kita bukanlah orang yang tertuduh, itulah yang mendorong kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dan sebaliknya, orang yang merasa tertuduh bukan menjadi motivasi bagi dia untuk mendekat kepada Tuhan. Sebaliknya, dia akan menjauh dari Tuhan. Makanya saya berani terus-menerus mengajarkan di kita ini bukan hukum-hukum dan sanksi-sanksi yang menggiring orang itu untuk menjadi hidup lebih baik, ya. Bukan hukum-hukum, sanksi-sanksi yang menggerakkan orang untuk hidup lebih baik. Tetapi pemahaman akan kebaikan, kemurahan Tuhan, itulah yang membawa manusia itu lebih dekat, lebih akrab kepada Tuhan. Makanya saya berulang kali menekankan kepada kita di sini, yang walaupun di tempat lain hal ini juga suka dikumandangkan, suka dinyanyikan, tapi tidak dalam dipahami dan tidak diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Di mana dikatakan bahwa Tuhan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita dan tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita. Bagi orang yang sudah hidup dengan cara berpikir segala hukum dan peraturan yang mereka anggap bisa meredam gejolak-gejolak yang ada dalam hati seseorang itu, maka pengajaran tentang Tuhan tidak mengingat kesalahan kita dan Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran kita, ini mereka anggap bahwa menjadi peluang bagi orang untuk hidup tidak karu-karuan, ya. Bahkan takut. Mereka takut untuk menyampaikan ini. Masa Tuhan tidak mengingat lagi kesalahan kita? Masa Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaran kita? Mereka anggap bahwa ajaran yang demikian ini akan mendorong orang untuk hidup tidak teratur. Sehingga dikumandangkan ya dikumandangkan, dinyanyikan ya dinyanyikan, tapi tidak pernah diperdalam, tidak pernah diajarkan terus-menerus dan tidak pernah diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Padahal dari firman Tuhan yang kita baca tadi, justru saat kita tidak merasa tertuduhlah yang menjadi sebuah keberanian bagi kita
untuk mendekat kepada Tuhan kita. Bukan ketakutan yang membuat kita untuk datang kepadanya. Bahkan ketakutan menjadikan orang itu semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Maka hati-hati terapannya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan kita menganggap sifat monster yang ada pada diri kita akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Jangan kita menganggap bahwa sifat strength yang kita lakukan itu akan menjadikan anak-anak kita lebih taat, lebih disiplin, ya. Justru sebaliknya, sifat otoriter yang ada pada kita, power yang ada pada kita itu yang akan menjadikan anak kita itu semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan kalau semakin jauh, maka tentu banyak hal-hal yang tidak baik yang akan dilakoni oleh anak-anak. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita adalah manusia lemah kalau kita tidak bisa menghukum anak kita. Akhirnya kita menganggap itu sifat feminin. Kalau tidak ada otot yang kita munculkan, kita tidak merasa bangga kalau kita hanya bisa berdiskusi, mengarahkan, membujuk, menyadarkan anak-anak itu. Sering orang menganggap bahwa, apalagi bapak-bapak, menganggap dirinya menjadi feminin kalau dia bisa berunding seperti itu. Itu mereka anggap bagian dari sifat perempuan. Kalau membujuk, kalau menasehati, karena mereka menganggap bahwa pukulanlah cambukan yang dianggap menjadi sifat kebapakan, sifat jantan kalau istilah orang-orang sana. Itu makanya banyak keluarga-keluarga yang gagal, yang walaupun aktivitas beribadah dan bahkan tidak pernah absen di dalam peribadahan, tetapi apa artinya kalau di dalam ibadah seperti ini khotbah-khotbah yang disampaikan adalah khotbah di mana Tuhan menuduh kita, Roh Kudus menuduh kita, sehingga kita diposisikan menjadi orang yang tertuduh. Dan ternyata firman Tuhan tadi berkata bahwa saat orang itu menganggap dirinya sebagai orang yang tertuduh, maka tidak ada keberanian bagi dirinya untuk mendekat kepada Tuhan. Harus kita dibebaskan dari rasa tuduhan itu. Sehingga saat kita terbebas dari rasa tuduhan itu, itulah yang membawa keberanian bagi kita untuk mendekat, berdiskusi, berbincang-bincang. Dan kalau anak yang melakukan kesalahan, dia sadari kesalahannya, tetapi dia tidak menganggap bapaknya akan menuduh dia terus, maka dia punya kesempatan untuk dia kembali kepada bapaknya. Dan tentu bapaknya memiliki sikap yang terbuka, merentangkan tangannya, seperti sang bapak yang memeluk anak yang hilang itu, dan tidak pernah memunculkan segala kesalahan yang telah dilakukan oleh anaknya. Bahkan tidak pernah memperhitungkan berapa uang yang sudah dihambur-hamburkan anak itu. Boleh-boleh saja kita tidak memperhitungkan harta materi kepada anak-anak kita, tetapi kadang-kadang kita menginventarisir segala kesalahan yang telah diperbuat oleh anak kita. Apa kesalahannya? Bapak suruh pulang jam segini, ternyata kamu tidak pulang. Satu, nah kan gitu kan?
pergi ke sana. Ternyata kamu tidaklah lakukan. Jadi diinventarisir semua apa yang telah dilanggar oleh anak itu. Dan membuat anak itu menjadi orang yang tertuduh. Sehingga dia tidak akan berani untuk pulang ke rumahnya. Melainkan semakin dia menjauh dari persoalan-persoalan dan semakin meningkatlah kejahatannya. Dan bahkan banyak anak yang tidak berani pulang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Gitu ya. Kalau seorang ayah memiliki sikap demikian, tentu Allah tidak pernah demikian. Itu makanya firman Tuhan berkata, ayah yang bagaimanakah yang memberikan ular kepada anaknya, di mana anaknya meminta roti. Apalagi Bapamu yang di surga. Begitu ya. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, selektiflah mendengarkan pengajaran-pengajaran. Sebagaimana saya sering mengatakan di tempat ini, bahwa Alkitab kita sama. Namun pemahaman Alkitab ini bisa ratusan pemahaman. Dalam satu ayat saja pun bisa ratusan pemahaman. Padahal ayatnya sama, kalimatnya sama, kata-katanya sama, tapi bisa dipahami secara berbeda-beda oleh orang yang berbeda-beda, oleh sinode yang berbeda-beda. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan untuk mendengarkan sebuah pengajaran. Apakah pengajaran itu membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan? Atau justru menjadikan engkau menjadi orang yang tertuduh, merasa kotor, merasa tidak layak? Jangan engkau menganggap bahwa ajaran yang mengajarkan bahwa engkau kotor, mengajarkan engkau tidak layak, itu adalah sebagai ajaran yang baik. Jangan salah kaprah. Kenapa? Karena orang yang merasa dirinya kotor, justru itu membawa dia terus-menerus ke lingkungan yang kotor. Orang yang menganggap dirinya tidak layak, justru itu yang membawa dirinya kepada situasi-situasi yang tidak layak. Jadi kalau ada gereja, ada pendeta yang mengajarkan, aku ini najis, kita ini najis, kita ini kotor. Mereka menganggap bahwa itu sebuah ajaran rendah hati barangkali. Ya? Rendah hati. Tapi saya katakan kepada kita semua, ternyata itu tidak pernah efektif menjadikan seseorang itu bertobat atau memperbaiki dirinya. Makanya kalau ada perempuan-perempuan yang merasa dirinya kotor, tidak berharga, maka terus berulang kali dia mengalami hal-hal yang sama. Aku ini kotor, tidak layak, aku ini. Makanya kita selalu dikatakan kita adalah anak raja. Kita ini adalah orang yang benar. Kita adalah orang kudus. Karena dikuduskan, dibenarkan. Maka pengajaran yang berkata bahwa orang Kristen adalah orang kudus, orang Kristen adalah orang benar, akan lebih efektif daripada pengajaran di luar sana yang mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang berdosa. Kalau dikatakan pengajaran terus sampai sekarang mengatakan orang Kristen adalah orang berdosa, maka betapa sia-sianya pengorbanan darah yang sudah tercurah itu. Kapan engkau kudus? Kapan kita benar? Hanya satu kali.
Dengan iman kau terima karya Tuhan penyelamatan itu. Saat kita lahir baru, hidup baru, saat itu kita kudus. Kita menjadi orang benar. Seperberapa dari kita telah mengalaminya? Seperberapa dari kita? Sepertiga, gitu ya. Sepertiga itu langsung sempurna, ya. Sepertiga sudah langsung benar sempurna, ya. Coba kita lihat dulu. Itu makanya saudara dikasih Tuhan, tidak menjadi jarang di tengah-tengah gereja yang selalu meminta kepada Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan, gitu ya. Jangan ambil rohmu daripadaku. Dan akhirnya mereka menganggap bahwa Tuhan itu jauh darinya. Sehingga seringlah di dalam ibadah-ibadah seperti ini mereka masih mengundang Tuhan. Tuhan hadirlah di tempat ini. Kita undang, Tuhan hadir. Hal sepele Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk lebih memahami sampai detailnya. Kita undang Tuhan hadir di tempat ini. Sementara Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Coba ayat Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 5b, ya. Ya. Ibrani 13 ayat 5b. 2, 3 ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia tetap hadir, ada di tempat, di hati kita. Amin. Tidak pernah meninggalkan kita. Ajaran-ajaran yang pada umumnya berkata, saat seseorang melakukan kesalahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, seperti itu Tuhan seperti burung langsung terbang meninggalkan orang itu. Itulah ajaran yang umum sekarang. Mereka mengajarkan pada saat engkau melakukan kesalahan, maka saat itu dia terbang dan tidak ada lagi di dalam saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan oleh karena itu, pada saat anak tergoda oleh ajakan teman-temannya, sehingga dia melakukan kesalahan satu kali, maka pada saat dia tahu, mengingat bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan dia tahu bahwa bapaknya tetap tidak akan pernah memperhitungkan pelanggaran itu. Persoalannya apakah dia takut pulang ke bapaknya atau justru mendorong dia untuk kembali kepada bapaknya. Tapi sebaliknya, kalau gesper yang telah disediakan oleh bapaknya menunggu kehadiran anaknya pulang, kira-kira anaknya akan kemana? Akan semakin jauh, semakin kabur. Dan tidak jarang ini terjadi di tengah-tengah umat Kristen juga. Mengapa demikian? Karena ternyata sang bapak menerapkan pemahamannya akan Tuhan. Sudah terlanjur kekristenan hari ini. Mungkin Tuhan tidak mencambuk secara fisik, tapi kita telah terhukum oleh Tuhan, sehingga dia menganggap bahwa lebih efektif
gesper itu melatih anaknya daripada rangkulan tangannya. Dan anak yang hilang itu telah dipraktikkan oleh sang bapa. Pada saat anaknya pulang, maka rentangan tangannya lah yang dipakainya untuk menerangkul anaknya. Anaknya memiliki pemikiran-pemikiran dunia ini barangkali karena dia masih sempat dia berkata-kata, aku tidak layak, aku tidak layak. Tapi sang bapak tidak menghiraukannya karena kasih sang bapak lebih besar dari segala kesalahan anak-anaknya. Maka kalau di jemaat ini, kalau kasihmu jauh melampaui daripada kesalahan anak-anakmu, maka keluargamu akan menjadi keluarga yang kuat. Amin. 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 Kalau kasihmu lebih besar dari segala kesalahan anak-anak yang dilakukannya, maka jadilah keluarga kita menjadi keluarga yang handal, yang kuat. Oleh karena itu terapkan Bapak Ibu dikasih. Karena kasih lebih besar dari kesalahan. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Ingat, kasihmu jauh lebih efektif daripada hukum cambukan yang kau lakukan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran. Jangan takut. Jangan takut engkau dikategorikan menjadi orang yang lemah. Dan sebenarnya itulah yang diterapkan oleh Tuhan Yesus. Dia memiliki power. Bisa enggak dia merebahkan semua tentara Romawi yang sedang mencambukinya? Bisa enggak punya kuasa untuk merebahkan semua? Bisa. Bisa, tapi dia tidak gunakan itu. Dan ternyata kelemahan inilah menjadi olok-olokan bagi dunia ini sampai hari ini. Kalau dia Tuhan, mengapa dia biarkan dirinya? Dan waktu itu pun orang juga sudah menggunakan kata-kata itu ya. Apa dikatakan? Orang lain Diselamatkan. Dirinya tidak. Ah, begitu. Itu kata-kata dunia. Dan sampai hari ini juga diperlakukannya. Masa Tuhan kita Tuhan yang lemah? Kalau Tuhan, mengapa tidak langsung terkapar semua orang-orang yang mau menghukumnya? Tapi itulah kasih, saudara yang dikasih. Oleh karena itu, jangan kita bentuk rasa tertuduh ada pada diri anak-anak kita. Kalau ada rasa tertuduh dalam diri anak-anak kita, maka dia akan semakin menjauh dari kita. Karena firman Tuhan tadi mengatakan, kalau tidak ada rasa tertuduh pada kita, maka kita punya keberanian mendekat kepada Tuhan. Jadi pada saat anak-anak kita juga tidak memiliki rasa tertuduh, maka dia memiliki keberanian untuk dapat berkumpul dengan keluarga, sehingga tidak ada satu anggota keluarga pun yang terhilang. Amin. Pastikan jemaat di tempat ini akan menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga yang kompak. Boleh kita lihat seperti itu. Kalau orang-orang tua mau menerapkan firman ini, saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagaimana saya katakan, firman Tuhan sama, tapi ajarannya berbeda. Ajaran di gereja ini sedikit banyaknya memiliki perbedaan daripada di tempat-tempat yang lain. Dan saya percaya, kalau kita menerapkan pengajaran ini, jadilah keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Jadilah generasi kita, anak-anak kita, menjadi generasi yang berkualitas kemudian hari. Banyak orang yang aktif terus bergereja, tetapi hanya sebagai aktivitas saja,
tapi tidak dihidupi dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi puji Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, di tempat ini memiliki, mungkin kita tidak berloncat-loncat, tetapi hati kita stabil. Amin. Amin. Hati yang stabil, tidak gampang marah dan tidak gampang gembira dan tidak gampang sedih. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena orang yang tidak stabil, orang itu akan gampang menangis, tapi di lain pihak juga akan gampang marah, ya, karena dia tidak stabil, tidak kokoh. Makanya pernah saya katakan di tempat ini, semakin baik seseorang melakukan yang terbaik kepada orang lain, maka pada saat terjadi sesuatu, dia tidak akan mungkin meraung-raung. Semakin engkau baik kepada mertuamu, semakin engkau baik kepada menantumu, semakin kompak antara mantu dan mertua. Di satu saat terjadi sesuatu, apakah meninggal, maka orang yang berbuat baik itu tidak berlebih-lebihan reaksinya. Nangisnya tidak berlebih-lebihan, karena dia sudah dikuasai oleh kasih itu, ya. Tapi tahu nggak, ada orang yang setiap hari berantem, tapi satu ketika mungkin meninggal yang satu. Apa yang terjadi? Cungkir balik, ya. Teriak-teriak, berguling-guling dia. Padahal orang sudah setiap hari bermusuhan. Kenapa? Karena tidak dikuasai oleh emosionalnya. Dan semua orang yang semakin baik semakin menguasai emosinya. Seperti itulah mungkin di gereja kita tidak luar biasa melompat-lompat, tetapi terkontrol hati kita. Amin. Amin. Jadilah anak-anak kita menjadi anak-anak yang stabil. Di tengah-tengah kehidupan sehari-hari pun stabil. Dia tidak terkaget-kaget melihat dunia luar, tapi juga tidak terlalu gampang untuk dipengaruhi oleh dunia luar. Dia tahu segala apa yang terjadi di luar sana, dia tahu, dan dia tidak kaget. Tapi pengetahuannya tentang akan dunia luar itulah yang membuat dirinya kokoh untuk tidak gampang terpengaruh. Amin. Jadilah jemaat ini di tempat ini seperti itu. Sebagaimana minggu kemarin saya sudah sampaikan kepada kita, harus kita pahami bahwa orang yang sedang ngerumpi adalah orang yang paling apa? Orang yang lagi rumpi, ngomongin teman-temannya, adalah orang yang paling kompak. Tahu, kita harus tahu itu. Kalau belum tahu, saya sampaikan kepada kita hari ini. Orang yang lagi ngota-ngotain temannya, orang ini yang paling kompak, bisa kunjungan tiap hari. Hujan pun pakai payung. Kalau beribadah payung gerimis saja sudah mengurungkan. Nggak jadi ya datang ke gereja. Kenapa? Itu tuh hujan. Belum hujan sudah lagi mending tuh. Lagi turun tuh hujan itu, nggak jadi. Tapi kalau lagi ngerumpi, hujan deras pun mereka saling kunjungan. Jadi pahami hidup ini Bapak Ibu dan Saudara. Kayalah tentang pemahaman kehidupan ini, sehingga engkau tidak terkejut-kejut. Sehingga engkau tidak akan mengatakan, wah saya tidak sangka ya. Jangan pernah kita mengatakan seperti, saya tidak menyangka ya, berarti kita tidak paham tentang kehidupan ini. Sekali lagi saya katakan kepada kita,
Orang yang lagi ngerumpi, yang ngata-ngatain pihak lain adalah orang yang paling kompak dan akan sering saling kunjung mengunjungi, sering bertemu. Tetapi ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang saling kompak adalah dua penjahat yang menciptakan musuh bersama. Paham? Paham? Dua penjahat menciptakan musuh bersama, maka kedua orang ini akan menjadi kompak. Lihat dunia ini sekarang, selalu diciptakan musuh bersama supaya mereka kompak. Kalau tidak ada musuh bersama, maka mereka berdua akan cabik-cabikan. Maka orang yang pengerupi ini cepat atau lambat akan saling mencabik. Ya, perhatikan itu. Ingat. Itu makanya jemaat di tempat kita ini tidak ada jemaat yang ramah luar biasa. Ramahnya sedang saja. Kenapa? Karena orang yang ramah luar biasa bisa tiba-tiba menjadi orang yang berubah gitu. Kayak gurun pasir itu kan. Gurun pasir itu kan cepat berubah di otak. Gunung dia bisa. Dan makanya dikatakan janganlah engkau terombang ambing oleh gelombang gitu kan. Harus kokoh kayak batu karang, kuat. Jadi jemaat ini perhatikan, tidak ada yang paling, ada gereja-gereja dari jauh aja, haleluya, haleluya, gitu. Nggak ada jemaat kita seperti itu. Jemaat kita adalah jemaat yang stabil. Amin, amin. Karena kekompakan itu pun banyak yang dipoles-poles. Ramahnya pun banyak, ramah yang diperbuat, yang dipoles-poles. Ya, sapaan-sapaan, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Bikin aja lah yang apa, yang biasa-biasa saja. Tapi apapun gejolak, engkau kokoh bagaikan batu karang. Amin, amin. Makanya saya katakan pastikan tidak ada jemaat kita di sini yang doyan, yang suka, yang tertarik untuk ngerumpiin teman-temannya. Saya nggak tertarik gitu. Itu adalah bagaikan sampah, ya. Ngerumpiin temannya, sesungguhnya itu tidak lain adalah sebuah sampah yang kita racuni pikiran dan hati kita, ya. Jadi pastikan jemaat di sini tidak ada yang suka untuk ngata-ngatain orang lain. Amin? Amin? Jadi perhatikan Bapak Ibu, nanti kalau ada dua orang yang terlalu kompak nih, satu-satu kayaknya tanda-tanda ciri-cirinya gitu ya. Nah, ya saudaraku ini kasih Tuhan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Amin? Tidak pernah ditinggalkan. Jadi jangan pernah katakan kita undang Tuhan hadir. Karena perkataan ini adalah perkataan umum dan bahkan terdengar di gereja-gereja besar yang sound systemnya lengkap, yang semua WL dengan singernya lengkap, bertepuk tangan, Tuhan, kita undang Tuhan hadir di tempat ini. Itu adalah yang tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Dia adalah hanya sebagai seremonial, tradisi saja. Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Yang mau kita katakan, rasakanlah hadirat, rasakan kebaikannya, rasakan kemurahannya, ya. Jadi kalau kita tadi dikatakan tidak lagi merasa tertuduh,
Berarti kalau begitu apakah tidak perlu bertobat? Minta ampun dengan bertobat berbeda ya. Kalau bertobat ada di pihak mana? Bertobat berarti adalah tindakan orang itu. Ya. Bertobat adalah tindakan orang itu. Kalau minta ampun ada berada di pihak mana minta ampun? Minta ampun kan supaya kita pahami apa perbedaan minta ampun dengan bertobat. Kalau minta ampun mempengaruhi pihak lain ya. Mempengaruhi pihak lain supaya memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Kan begitu kan? Ya kan? Kita sudah salah tapi masih meminta begitu. Meminta ampun adalah mempengaruhi seseorang untuk merubah perilaku dia terhadap kita. Itu minta ampun. Sedangkan bertobat adalah murni dari tindakan dari orang tersebut. Si anak yang hilang, dia bertobat. Caranya dia bertobat, kembali ke bapaknya. Tapi pada saat dia ingin mempengaruhi ayahnya, apa gitu? Ingin mempengaruhi ayahnya? Nah, jadikanlah aku menjadi salah satu hambamu. Itu namanya minta ampun. Ternyata bapaknya tidak menggubrisnya. Karena sebelum pulang anaknya dia sudah mengampuni. Berarti perlukah kita bertobat setiap saat? Perlu bertobat setiap saat? Anak tadi yang sudah salah karena dia terlambat pulang, tidak memenuhi apa yang diharapkan bapaknya, perlu dia bertobat? Perlu dia bertobat? Tadinya dia sudah lagi nongkrong dengan temannya, saat dia sadar, nggak enak, saya harus kembali kepada papa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia tidak orang yang tertuduh. Kalau dia tertuduh, maka dia tidak akan berani. Ya. Berarti bertobat adalah meninggalkan kesalahannya, berbalik kepada bapaknya. Berarti orang Kristen perlu bertobat setiap saat, bertobat berkali-kali, bertobat berulang-ulang. Saat pikiranmu kotor, bertobat balik. Saat pikiranmu najis, robah, ganti, bertobat namanya. Saat engkau melakukan sebuah kesalahan, berbalik, tinggalkan kesalahan itu. Itu namanya bertobat. Namun tidak perlu minta ampun. Karena sekalipun engkau belum minta ampun ataupun tidak minta ampun, engkau sudah diampuni. Amin. Amin. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajak kita sekarang hari ini supaya kita menghilangkan rasa tertuduh. Apapun yang kau lakukan hari ini, jangan pernah kau bayangkan Tuhan akan memurkaimu. Tetapi bayangkanlah Tuhan lagi merentangkan tangannya menyambutmu. Itulah yang menggairahkan engkau untuk berbalik dari situasi yang tidak benar itu kembali kepada Dia. Dan maka engkau akan gampang bertobat. Karena kita tidak pernah luput dari banyak kesalahan. Tapi pada saat engkau melakukan kesalahan, bertobatlah cepat.
orang yang semakin cepat bertobat, orang yang semakin gampang bertobat, maka akan semakin jarang untuk melakukan kesalahan. Kan kebalikannya, ya? Amin. Amin. Orang yang paling gampang bertobat, maka akan lebih jarang melakukan kesalahan. Amin. Berbalikan dia, berbalikan. Jadi ini satu pengajaran yang perlu saudara dan kita semua hidupi. Gampanglah bertobat, seringlah bertobat. Semakin engkau gampang bertobat, semakin kita sering bertobat, maka akan semakin jarang kita untuk melakukan kesalahan, terlebih-lebih kesalahan yang disengaja. Amin. Maka akan semakin jarang salah. Maka kita lihat, suami saya ini semakin jarang dia tersinggung, semakin jarang dia terus, semakin jarang dia marah, semakin jarang dia emosi, gitu ya. Tapi semakin cepat dia rekonsiliasi, semakin gampang dia minta maaf. Orang semakin gampang minta maaf, semakin rekonsiliasi, maka semakin jarang untuk melakukan kesalahan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Firman-Mu luar biasa yang disampaikan hari ini, mengajar kami untuk kami memahami kebenaran,